Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Sisirana, NPM 21753030. Di sini saya akan menjelaskan project tentang ARP Positioning and Packet Snifing menggunakan Chainable dan Telnet Server. Jadi kita langsung masuk saja ke sini. Nah, di sini untuk di bagian klien itu saya menggunakan Windows 10, lalu menggunakan Mikrotik dan Windows 10 untuk bagian di snippingnya. Nah, untuk itu yang pertama kita harus melakukan download terlebih dahulu untuk iOS-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan downloadnya, yaitu Windows 10 dan Mikrotik. Untuk itu kita melakukan di bagian setting. Nah, di sini kita mengatur networknya terlebih dahulu, yaitu di sini menggunakan internal network dan name-nya yaitu Ethernet. Nah, di sini semua dilakukan dengan hal yang sama untuk di bagian Mikrotik, Windows untuk klien dan servernya. Jadi kita cek dulu di sini. Nah, di sini untuk bagian networknya sudah. Kemudian di bagian untuk snipping chainable-nya kita network. Nah, di sini sudah menggunakan internal network. Nah, setelah itu kita masuk di bagian IP, setting IP. Nah, di sini kita klik, lalu kita start. Nah, di sini kita kasih admin. Di sini karena saya sudah download, jadi di sini kita hanya login dan masukkan password. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian kita melakukan untuk setting IP address di Mikrotiknya, yaitu kita klik interface, print. Oke, sudah. Karena saya sudah membuat IP-nya, kita langsung klik IP address print. Nah, di sini kita sudah menggunakan 2 digit NPM yang paling belakang, yaitu 30, karena NPM saya 21753030. Oke, di sini kita minimize saja. Kemudian untuk di bagian klien itu kita start juga. Nah, untuk di bagian klien ini kita download putih. Untuk di bagian snippingnya yaitu chainable. Di bagian klien kita download WinMap, dan di bagian snippingnya kita download chainable. Oke, di sini Windowsnya masih loading.
Oke, di sini kita yes. Nah, di sini kita melakukan setting IP yaitu dengan cara klik di bagian Ethernet atau network, lalu klik network setting. Setelah itu kita klik change adapter option. Kita bagian ini kita klik kanan. Kemudian kita lakukan properties. Kita klik internet protocol version 4. Kita klik properties. Nah, di sini karena sudah saya setting IP address-nya yaitu 192.168.30.254, kemudian 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Oke. Nah, jika sudah disetting, kita lihat kita melakukan download putih. Nah, di sini saya sudah download putih untuk cek IP-nya nanti. Oke, jadi ini kita minimize saja. Setelah itu kita klik yang bagian snipping-nya. Kita start. Nah, di sini di bagian untuk snippingnya saya sudah download Chainable dan juga sudah download WinMap. Nah, setelah itu karena kita mau manggil IP address-nya, jadi kita klik yang bagian adapter, kita melakukan setting IP dulu. Kita klik yes. Oke, sabar. Klik. Kemudian network setting. Setelah itu change adapter option. Kemudian kita klik kanan, properties. Kita klik internet protocol version 4. Kita klik properties lagi. Nah, di sini untuk di bagian IP address yang snipping menggunakan 192.168.30.100. 30 ini npm. Nah, kemudian untuk subnet masnya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Karena saya sudah setting IP-nya dan antivirusnya sudah saya matikan, saya off-kan. Nah, kita langsung masuk di bagian Chainable-nya untuk lanjut ke snipping. Kita klik yes. Nah, di sini sudah masuk di tampilan snipping, yang dimana di sini ada decoders, networks, snipping, dan crack, dan lain-lain. Kita klik. Pertama kita klik snipper, lalu kita klik tambah, kemudian salah.
Nah, setelah itu kita sudah masuk di bagian Chainable. Setelah itu kita klik yang bagian configure. Nah, di sini untuk bagian start sniper kita checklist dan juga start APR on start AP kita checklist, kemudian kita klik oke. Nah, setelah itu kita klik yang bagian sniper, kemudian kita aktifkan stop sniper. Kita klik to do list. Nah, di sini sudah terlihat yaitu all host in my subnet dan rank-nya. Kita pilih yang bagian all host in my subnet. Untuk IP-nya itu 192.168.30.1 ke 192.168.30.254. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya yaitu 192.168.30.254. Kemudian kita masuk ke API. Setelah itu kita masuk ke bagian yang klien. Kita buka putih. Di sini kita masukkan 192.168.30. Sorry. Oke. Nah, jadi di sini kita klik yang bagian APR, kemudian kita tap sini, lalu kita klik to do list. Nah, di sini untuk bagian server, nah di sini bagian client. Kita klik yang ini, kemudian lalu kita oke. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini statusnya masih idle. Nah, di sini IP address-nya ada 192.168.30.1, kemudian ada IP address lagi 192.168.30.254. Setelah itu kita bisa langsung policing aja. Kita klik start. Nah, di sini sudah menjadi poisoning. Setelah itu kita masuk ke bagian putih dengan masukkan IP address-nya itu 192.168.30.1 dengan di sininya outer dan di sininya telnet. Kemudian kita open. Nah, di sini kita masukkan punya kita yaitu admin dan passwordnya 123. Nah, di sini sudah bisa masuk. Setelah itu kita masuk lagi di bagian Chainable. Nah, di sini kita bisa klik kanan.
Kemudian kita masuk ke bagian password, lalu telnet 1. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini sudah ada IP kita, telnet server 192.168.30.1. Kemudian kita klik kanan, kita view. Nah, di sini password kita sudah terlihat, yaitu 123. Untuk di bagian telnetnya, berarti di sini konfigurasi kita sudah berhasil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.